Seperti biasa, kepada ketua kelas mohon untuk dipimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Dalam hal ini Bapak minta kepada Airunisa untuk memimpinnya dan kepada semua anak dimohon berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adit Bagus, Apriko, Aldo Ardiansa, Aldo Bastian, Alifa Indri Aurel, Atala Lupi, Ciko Pebi, dan Ruh Kurniawan, Dwi Kalma, Erwin Wahyu, halaman di pelajaran 4 di halaman 49. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari pelajaran 4 dengan tema bulan Ramadan yang indah. Nah, bisa anak-anak lihat di depan tentang tema pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan puasa. Puasa itu adalah salah satu rukun Islam kita. Jadi, kalau kita mau mengaku dan disebut sebagai orang Islam, maka hendaklah berpuasa. Nah, adapun tujuan anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ialah agar anak-anak sekalian bisa mengetahui apa itu puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita supaya anak-anak juga mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan puasa. Karena tidak asal puasa, ada syaratnya, baik itu syarat wajib maupun syarat sah supaya puasa kita diterima.
Berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, adapun kegiatan pembelajaran kita yang pertama tadi berkaitan dengan puasa. Nah, itu pembelajaran kita siang hari ini. Yang kedua tentang ketentuan puasa. Oke, batas ini paham? Kalau sudah paham, silakan lihat di bukunya halaman 49 sambil lihat di depan. Nah, di depan sudah Bapak siapkan PowerPoint supaya memudahkan kita untuk belajar. Sesuai yang Bapak sampaikan di awal bahwa hari ini kita belajar tentang bulan Ramadan yang indah, yaitu tentang puasa dan ketentuan puasa. Sekarang Bapak tanya, yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Apa pengertian puasa? Ada yang bisa? Dan ada yang pernah dengar puasa? Sekarang Bapak tanya, ada yang tahu pengertian puasa? Oke, si Rulian, apa puasa? Lupa. Si Nahan minum dan nahan makan. Oke. Siapa lagi yang tahu pengertian puasa? Coba si ini. Nisa. Menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Oke, berarti dari pernyataan teman-temannya tadi bahwa puasa itu ada yang bilang tadi Ciko tadi menahan lapar. Nah, ada tadi yang bilang menahan lapar dan minum. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Dari yang anak-anak sekalian, dari yang teman-temannya sampaikan tadi tentang pengertian puasa semuanya sudah tapi belum lengkap. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti anak-anak lihat di depan aja. Nah, yang dimaksud dengan pengertian puasa itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya ialah as-saum atau as-siyam. Nah, artinya menahan atau mencegah. Menahan dari apa? Secara istilah puasa itu menahan diri dari yang pertama makan. Nah, ini tadi pertama menahan makan. Yang kedua apa? Minum. Dan selanjutnya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Batas ini paham? Paham? Nah, dari hal-hal yang membatalkan puasa nanti Bapak jelaskan di ketentuan puasa mengenai itu. Nah, perintah puasa ini Allah lampirkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Nah, jadi tujuan puasa itu adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ada yang tahu takwa? Belum ada yang tahu?
Takwa itu anak-anak artinya ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, itu arti dari takwa. Jadi puasa itu menyuruh kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kamu puasa tapi kamu tidak menjadi orang yang bertakwa, artinya menjalankan perintah Allah tadi dan menjauhi larangan Allah, berarti puasa kamu kurang benar. Nah, seharusnya puasa tadi membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Paham kata sini? Paham ya? Oke, kita ke selanjutnya, yaitu ketentuan puasa. Nah, anak-anak sekalian, sama yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa puasa itu ada ketentuan-ketentuannya, tidak asal berpuasa, tapi ada syarat-syaratnya supaya puasa kita diterima oleh Allah. Nah, mengenai syarat wajib puasa, anak-anak bisa lihat di monitor kita di depan. Syarat wajib puasa yang pertama berakal sehat. Berarti kalau gila wajib puasa enggak? Enggak. Karena yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang-orang yang akalnya sehat. Ando sehat? Sehat. Berarti harus puasa kalau sehat. Ya? Yang gila yang enggak puasa. Kalau kamu lihat misalnya di jalan ada orang gila makan lagi puasa, lagi di bulan Ramadan, memang dia enggak punya akal yang sehat, jadi memang dia nggak diwajibkan berpuasa, dia nggak tahu puasa itu apa, karena dia enggak sehat pikirannya. Nah, yang kedua, syarat wajib puasa itu baligh atau dewasa, yaitu sudah cukup umur. Kalau anak-anak kecil yang belum baligh, belum dewasa, itu tidak wajib puasa, hanya dia boleh dianjurkan puasa oleh orang tuanya supaya melatih dia, supaya nanti ketika dewasa dia tidak berat berpuasa. Makanya kamu kalau ada yang belum cukup umur boleh berpuasa, misalnya adik-adik buka 1 rajuan itu sudah harus belajar puasa supaya pas kamu sudah besar nanti kamu terbiasa berpuasa. Oke, yang ketiga, kuat berpuasa. Nah, kuat berpuasa tadi itu sama dengan berat baligh tadi. Kalau yang sudah dewasa otomatis dia kuat berpuasanya dan dia wajib melaksanakan puasa. Anak-anak sekalian tahu arti wajib? Tahu? Nah, wajib itu artinya ketika kamu meninggalkannya maka kamu berdosa, dan ketika kamu menjalankannya maka kamu dapat pahala. Batas ini paham? Nah, yang kedua mengenai ketentuan tadi ialah syarat sahnya puasa. Nah, ternyata puasa itu selain wajib ada syarat sahnya supaya kita puasanya tidak sia-sia. Tahu kamu sia-sia? Tahu. Sia-sia itu artinya kamu nahan lapar, nahan haus, tetapi tidak dapat kelompok kecil untuk tugas kalian, tugas kelompok. Nah, nanti Bapak bagi ya tugasnya. Nanti untuk kelompoknya kamu cukup singkirkan aja mejanya, kursinya, satukan mejanya. Misal si ini Kak Joseph, apa? Ya, jawabannya salah. Jadi jangan menjadi ini katanya. Kalau yang melakukan dosa,
Aurel bacakan. Sambil ini, tegak nak. Dari soalnya dibacakan juga. Membatalkan puasa, makan dan minum, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi wanita yang kenapa? Atau Nomor 2 ya. mandi siang hari, sikat gigi di siang hari, tidur terlalu lama. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ganti aja, tak kenceng suara. Sebutkan apa saja yang membatalkan puasa, makan dan minum, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi wanita, hilaf ingatan atau gila. Sebutkan perbuatan-perbuatan yang bisa merupakan. Dari hasil diskusi tadi, dari lembar jawaban sudah Bapak periksa satu-satu. Nah, itu adalah hasil dari diskusi kamu. Nah, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini dan kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang puasa. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa puasa itu adalah menahan diri dari baik itu makan, minum, atau hal-hal yang batalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, yang kedua tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama berakal sehat. Yang kedua Mulai.